Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ilmu Negara pertemuan kedua dengan Bapak ya, Pak Mirza, lewat video recording. Ya, tapi perlu Bapak ingatkan walaupun video recording ini sudah terlink ya ke Simari. Jadi siapa yang mengakses, siapa yang melihat video ini, dia otomatis sudah tercatat ya sampai habis ya. Jadi kalau sampai belum habis juga nggak tercatat. Jadi kalau sudah habis baru tercatat namanya dalam absensi. Oke, Bapak akan share screen lagi. Hari ini pertemuan kedua kita akan bicara soal relasi antara ilmu negara dengan politik ya. Jadi mungkin kawan-kawan banyak yang bingung ya, di semester 1 kita bicara ilmu negara, tetapi juga ilmu negara yang ada kaitannya dengan ilmu politik. Nanti kita jelaskan yang mana ranah politik, yang mana ranah hukum. Ya, Bapak sudah menjelaskan kan kalau tidak salah minggu kemarin definisi sederhana tentang hukum dan politik. Jadi kalau kita bicara politik, kita bicara soal suatu cara, suatu mekanisme, suatu pendekatan untuk bisa mendapatkan kekuasaan ya. Jadi kekuasaan itu akses terhadap segala hal ya. Jadi ketika Anda berkuasa, ketika Anda menjadi pejabat, ketika Anda menjadi gubernur, itu adalah kesempatan Anda sebenarnya untuk berbuat baik sebenarnya, tetapi juga kesempatan Anda untuk berkuasa ya kan, jadi presiden dan lain-lain ya. Jadi kalau kita bicara politik ya tentu kita bicara soal kemampuan dari politisi untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi kita akan sedikit membahas tentang politik. Tapi kalau negara bagaimana? Kalau hukum bagaimana? Nah, hukum itu adalah instrumen yang memastikan bahwa politik dapat dijalankan dengan bermartabat. Bagaimana caranya supaya politik kita bermartabat? Ya harus ada rambu-rambu hukumnya. Makanya kemudian hukum menciptakan pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, ada check and balances, ada saling kontrol, saling membatasi, ya, dan juga ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sana adalah esensi dari hukum. Tapi nanti dulu lah kita bicara hukum. Slide pertama Bapak bicara politik dulu, ya. Jadi asal kata politik sendiri sebenarnya dari kata polis. Polis itu adalah kota kecil di Athena. Jadi Athena itu bisa dibilang negara kota ya. Negara kota, dan polis itu adalah kota kecilnya di Athena. Di mana di sana dilaksanakanlah praktek demokrasi langsung. Ya, jadi demokrasi langsung ya itu ada di polis ya, di kota-kota kecil di Athena. Nah, tapi kemudian wacana demokrasi lokal ya itu kemudian berkembang menjadi demokrasi perwakilan dan lain-lain gitu ya. Jadi diwakilkan lewat pemilu dan lain-lain. Ya, nah itu adalah Jean Bodin yang pertama yang mengatakan bahwa yang namanya politik yaitu ilmu. Ya, jadi ilmu politik ya. Jadi kalau kalian punya teman di FISIP, tentu mereka akan berpendapat hal yang sama bahwa ilmu politik itu adalah ilmu, dia science. Kenapa dia science? Kenapa? Karena dia punya metode dan dia punya mekanisme untuk diverifikasi dan difalsifikasi. Ya, Bapak sudah cerita minggu kemarin apa sih persyaratan dari suatu ilmu. Bapak sudah cerita minggu kemarin, dan Jean Bodin adalah orang pertama yang bicara itu. Ya, dia bicara tentang kenapa sih politik itu begitu penting. Ya, Jean Bodin pernah mengatakan bahwa orang yang buta sebuta-butanya adalah buta politik. Ya, jadi ini mungkin juga menarik bagi kawan-kawan orang hukum, kita orang hukum, ya. Tapi kita juga harus memahami hukum, memahami politik. Kenapa? Karena politik itu adalah kekuasaan. Dan dengan kekuasaanlah, ya, kekuasaanlah mungkin yang menentukan kita besok makan apa. Ya, makanya Jean Bodin bilang buta sebuta-butanya adalah buta politik, kawan-kawan. Nah, artinya bagaimana tuh? Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tentu akan berdampak kepada rakyat kan. Jadi kalau misalnya kalian merasa demokrasi kita mungkin kalau kalian merasa misalnya demokrasi kita tidak substantif, misalnya tidak ada kualitasnya nih. Kita berapa kali pilkada tapi kok gini-gini aja. Ya, Kalimantan Selatan kok gini-gini aja sih, kita sudah berapa kali pilkada dan lain-lain. Ya, tapi ingatlah satu hal, bahwa ketika kamu tidak
ketika kamu memutuskan untuk golput misalnya, ya memang kadang-kadang golput bisa jadi pilihan kalau misalnya pilihannya nggak ada yang beres misalnya ya. Tapi kemudian harus diingat lagi bahwa kita perlu politik, kita perlu mekanisme memilih. Kenapa? Karena kalau kita tidak memilih, kalau kita abai terhadap politik, ya mungkin nasib kita nanti akan dipengaruhi oleh politik itu sendiri. Apa yang kamu makan hari ini itu ditentukan oleh politik yang kamu pilih beberapa hari yang lalu. Ya, jadi pilihan kamu di pilkada, pilihan kamu di pilpres itu mungkin akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita jalani hari ini. Ya, itu sebagai pembayangan saja supaya kawan-kawan juga jangan menjadi orang yang apolitis. Apolitis berarti tidak suka politik. Memang politik kadang-kadang mengecewakan, ya terutama dalam konteks Indonesia saat ini agak mengecewakan, ya karena tidak begitu banyak membawa perubahan yang signifikan. Tetapi kita perlu politik. Ya kenapa? Karena ketika sudah berpolitik, maka kemudian ketika kita berkuasa, kita bisa membawa kebaikan, kita bisa membawa kemanfaatan bagi orang lain. Nah, itu bagusnya politik. Walaupun juga ada jahatnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal MacIver, ya MacIver itu mengatakan bahwa politik itu the web of government. Ya, jadi kalau kita bicara government, pemerintahan, ya Bapak sudah minggu kemarin bicara beda antara negara, pemerintah, pemerintahan ya. Nah ini government ya, government ini pemerintahan. Jadi pemerintahan itu punya jejaring, ya dia punya jaring-jaring sampai ke bawah. Makanya kalau kita bicara pemerintahan kan ada pemerintahan pusat, ya kan, di Jakarta sana ada pemerintahan daerah, kemudian ada pemerintahan desa, ya, bahkan kita punya desa. Nah, jadi bayangkan betapa kuatnya politik, ya. Jadi politik itu sampai ke desa loh, bayangkan. Jadi kalau kalian nanti setelah SH, ya sudah mendapatkan gelar sarjana hukum, nanti kalian kembali ke kampung kalian misalnya, ya nggak masalah. Mungkin kalian bisa menjadi kepala desa dan lain-lain gitu loh. Itu adalah the web of government. Ya, dia adalah jejaring dari pemerintahan yang sebenarnya berorientasi dari kebaikan-kebaikan politik itu sendiri. Jadi sebenarnya politik itu punya idealisme ya. Idealnya politik itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat dari level atas sampai ke bawah. The web of government namanya. Nah, kalau kita bicara soal Bapak berasumsi bahwa Pak Faisal mungkin sudah menyampaikan ini ya, mungkin Pak Faisal sudah menyampaikan aturan, bukan aturan sih, urutan-urutan ilmu negara ya, ada yang Staatswissenschaft, itu bahasa Jerman ya, Staatswissenschaft dan lain-lain. Nah, Bapak berasumsi kalian sudah mendapatkan informasi dari Pak Faisal. Jadi kalau kita bicara Eropa kontinental, ya, jadi kalau kita bicara Eropa kontinental, ilmu politik itu adalah bagian dari ilmu negara. Ya, Staatswissenschaft, ilmu kenegaraan. Ya, jadi sebenarnya kalau diterjemahkan Staatswissenschaft itu adalah ilmu kenegaraan. Ilmu kenegaraan dibagi dua, ada ilmu negara yang hukum, kemudian ada ilmu politik yang merupakan ranah dari ilmu politik. Nah, jadi ini ya kira-kira Staatswissenschaft. Ya, itu kalau di Eropa kontinental. Nah, tapi kalau di common law ya di negara-negara Inggris dan persemakmuran Inggris, negara-negara jajahan Inggris, bekas jajahan Inggris, Malaysia, Singapura, dan lain-lain, ya Australia, ilmu politik dianggap sebagai ilmu yang otonom. Ya, jadi dia bebas dari pengaruh hukum, bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Ya, dia dianggap sebagai ilmu yang otonom. Kalau kita bicara politik, ya, kita bisa membaginya dari sisi institusional maupun sisi fungsional. Institusional berarti lembaganya. Ya, jadi lembaga yang menjalankan politik, nah, istilahnya gitu. Ya, lembaga yang menjalankan politik apa? Ya, lembaga-lembaga negara. Ya, jadi kalau kalian lihat di Undang-Undang Dasar 45 ada banyak lembaga-lembaga konstitusional namanya. Lembaga-lembaga yang ditulis, yang diucapkan dalam Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi. Ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, walaupun mereka juga lembaga hukum. Ya, mereka lembaga hukum ya, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu lembaga hukum, tetapi mereka dianggap juga sebagai bagian dari pemisahan kekuasaan yang merupakan salah satu mekanisme untuk membatasi kekuasaan politik. Nah, jadi ilmu politik itu ya, jadi politik itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik. Intinya seperti itu.
Ya, jadi presiden, jadi presiden kawan-kawan sekalian, dia adalah aktor politik. Ya, jadi presiden aktor politik, DPR, anggota DPR semuanya adalah aktor politik. Anggota DPD semuanya adalah aktor politik. Gubernur adalah aktor politik. Wali kota ya aktor politik sampai ke level pemerintahan desa misalnya. Ya pasti ada politiknya itu. Jadi nggak mungkin nggak ada politiknya. Ya, nah kalau fungsional apa? Kalau fungsional berarti bicara soal fungsi. Fungsi dari politik itu apa? Relasi kuasa. Ya, seperti saya bilang tadi, tujuan dari apa sih misalnya mungkin Bapak ingin mengajari kalian melihat hukum secara realis. Pilkada misalnya, ya Pilkada 2020 kemarin yang banyak ada kontroversinya ya, Pilkada kemarin karena kita masih COVID lagi tinggi-tingginya, tapi pemerintah masih tetap bersikukuh untuk melaksanakan Pilkada. Ya kan? Kalian melihat banyak baliho, banyak apalagi konten-konten di Instagram, di media sosial berkaitan dengan calon tertentu. Ya kan? Menurut kalian kenapa sih ada orang yang ingin menjadi pemimpin? Kenapa sih ada orang yang mau menghabiskan ratusan juta untuk bikin baliho besar? Ya, jadi baliho itu jangan kalian kira gratis ya. Tidak ada makan siang gratis. Ya, kalau dalam konteks politik namanya there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Jadi ketika orang bikin baliho untuk dipilih dan lain-lain gitulah, ya berpakaian religius misalnya atau dibikin wajahnya supaya berseri-seri misalnya, dibikin Photoshop dan lain-lain, tujuannya apa? Tujuannya adalah kekuasaan. Ya. Jadi kenapa sih orang yang terjun di politik? Tujuannya cuma satu, kekuasaan. Nah, dari kekuasaan itulah kemudian bisa membawa kepada kemanfaatan, bisa membawa kepada kemudaratan. Kalau pemimpinnya berkuasa dengan baik, maka dia akan membawa kemaslahatan. Tapi kalau pemimpinnya ya berorientasi jelek, ya kekuasaan itu nanti akan diselewengkan, akan jadi korupsi dan lain-lain. Sayangnya di Republik kita tercinta, yang jelek masih lebih banyak daripada yang bagus. Nah, itu tugas kita sebagai orang hukum nanti. Ya, kawan-kawan masih semester 1, ya, Bapak nanti mengharapkan kalau sudah SH, ya mungkin sekitar 4 tahunan lagi ya. 3 tahun mungkin, 3 atau 4 tahun. Akan jadi SH, ya tentu tujuan baiknya adalah bagaimana caranya supaya ilmu kita bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kalian terjun di politik, misalnya, Bapak tidak anti politik, Bapak bahkan menganjurkan kawan-kawan yang pintar, yang cerdas, ambillah kesempatan untuk gabung di partai politik. Ya, kemudian rebutlah kekuasaan dan kemudian gunakan kekuasaan ya untuk berbuat baik. Nah, itu kawan-kawan. Ya, jadi ilmu politik kita bahas bentar saja. Ya, karena ini adalah ranah dari ilmu politik tentunya di FISIP ya. Tapi ilmu negara penting bicara politik. Ya, kenapa? Karena negara dijalankan oleh aktor politik. Sesederhana itu. Oke, Bapak akan banyak bicara negara sajalah ya. Jadi Bapak akan masuk ke pembahasan negara. Kita akan bicara teori saja dulu. Ya, kita akan bicara banyak teori-teori tentang negara. Pertama, Bapak akan bicara teori klasik. Ya, kenapa disebut teori klasik? Kenapa? Karena dia sebenarnya teori tua, teori lampau sekali. Tetapi teori klasik adalah teori yang masih relevan. Jadi walaupun dia sudah tua, ya, walaupun dia sudah dibaca beratus-ratus tahun yang lalu, dia masih relevan sampai hari ini. Ya, orang hukum, orang politik biasanya bacaan filsafatnya sama. Teori-teori klasiknya sama. Ya, dia akan bicara Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bapak akan memakai waktu sekitar 15 menit mungkin lebih untuk bercerita tentang siapa sih Socrates, siapa sih Plato, siapa sih Aristoteles, kenapa karya-karya mereka, pemikiran-pemikiran mereka sampai hari ini masih relevan untuk dibahas. Ya, mungkin kalian juga sudah ada yang tahu Socrates siapa. Ketiga-tiganya adalah filsuf di Yunani kuno. Bapak akan cerita kenapa sih Socrates penting. Bapak mulai dari Socrates. Kenapa? Karena Socrates adalah ayah atau bapak dari semua filsuf yang Bapak akan sebutkan nanti di belakang.
Plato, Aristoteles, sampai kepada filsuf-filsuf abad pertengahan dan pencerahan di Eropa. Nah, jadi Socrates ini adalah orang tua bijaksana yang paling tua. Dia guru dari segala guru filsafat tentang negara dan politik. Ya, jadi Socrates ini adalah seorang filsuf. Filsuf itu berarti orang pandai yang suka berdiskusi, suka berdebat, gitu ya. Dia suka jalan-jalan di polis ya. Jadi polis kan sebutnya. Polis itu kota kecil. Ya, jadi ketika dia jalan-jalan di polis, dia sering mengajak orang berdiskusi, ayo kita ngomongin negara dong, kita ngomongin polis kita gimana. Nah, Socrates itu punya pendapat bahwa masyarakat adalah negara dan negara adalah masyarakat. Dalam artian, negara itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Ya, jadi negara itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Dalam artian gini, kalau negaranya, pemerintahannya bagus, maka otomatis juga masyarakatnya juga akan bagus. Tapi kalau masyarakatnya jelek, itu juga akan berdampak kepada negara. Jadi kedua-duanya nih sama-sama berpengaruh. Nah, ini relevan misalnya kalau kita bicara zaman COVID sekarang. Ya, sekarang kan penanganan COVID kan, COVID-19. Ya, banyak orang bilang negara yang salah, pemerintah yang salah. Banyak juga yang bilang masyarakatnya yang macal. Oh, macal ya. Macal berarti nggak bisa diurus. Jadi ada dua kubu kan, kubu pertama menyalahkan pemerintah, kubu kedua adalah menyalahkan masyarakat. Kalau kita berkaca kepada Socrates, sebenarnya dua-duanya salah. Kenapa? Karena masyarakat adalah cerminan negara dan negara juga adalah cerminan masyarakatnya. Ya, jadi sebenarnya sama-sama salah. Kenapa masyarakat tidak mentaati 5M misalnya? Ya mungkin karena negara pimplan, negara kurang bisa memberikan pressure, negara kurang bisa memberikan bansos dengan baik, malah dikorupsi misalnya. Tapi kenapa kemudian penanganan COVID juga tidak bagus? Ya karena masyarakatnya susah diatur. Mungkin benar juga. Gitu ya. Jadi yang mengatakan pemerintah salah mungkin juga benar. Yang menyatakan masyarakat salah juga mungkin benar. Kalau kita berkaca kepada pendapat dari Socrates. Masyarakat adalah cerminan negara dan negara adalah cerminan masyarakat. Ya, jadi Socrates ini percaya dengan demokrasi. Jadi kalau kita bicara bapak demokrasi, siapa bapak demokrasi? Socrates. Ya, Socrates mengatakan bahwa yang paling utama adalah kemauan rakyat. Yang paling utama adalah apa yang rakyat mau. Jadi pemerintah itu harus bergerak atas dasar kemauan rakyat. Kalau rakyat nyuruh ke kiri, pemerintah ke kiri. Kalau rakyat nyuruh ke kanan, pemerintah ke kanan. Itu filsafatnya dari Socrates. Ya, dan demokrasi itu kata Socrates itu lahir dari diskurs, ya, lahir dari diskusi-diskusi, lahir dari kesetaraan. Misalnya seperti kalian ya, kalian dengan bapak sebagai dosen, tapi dosennya kita terbuka saja, kita diskusi saja, kita egaliter saja, ya kan? Itu nggak apa-apa, itu akan lahir benih-benih demokrasi. Demokrasi esensinya adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah niat atau sifat mental di mana kita bisa berbeda pendapat dengan orang lain. Ya, jadi kalau kalian ingin dianggap sebagai orang yang demokrat, pertama kalian harus menerima kebebasan berpendapat. Ya, nggak apa-apa beda pendapat ya, apalagi kita sarjana hukum, ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C, nggak masalah. Ya, dan yang terakhir adalah kita harus terbiasa dengan perbedaan pendapat. Jadi jangan nanti kalau sudah jadi sarjana hukum ada beda pendapat baper. Nggak boleh itu. Ya, jadi kalau beda pendapat ya sudah kita nikmati saja perbedaan itu. Nah, jadi demokrasi yang dianggap oleh Socrates ini adalah demokrasi yang mayoritarian. Mayoritarian berarti demokrasi yang berdasarkan suara terbanyak. Ya, jadi ini ditiru oleh banyak filsuf di era kegelapan dulu di Eropa ya, misalnya menyebut Vox Populi Vox Dei. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, Vox Populi Vox Dei. Itu dari Socrates tuh. Jadi Socrates percaya bahwa ya yang penting itu mayoritas gitu. Demokrasi itu soal mayoritas. Kita kan masih pakai itu kan dalam demokrasi misalnya pilkada, pemilu,
Yang dihitung kan mayoritas kan, 50 plus 1. 50 plus 1 adalah pemenang pemilu. 50 plus 1 adalah pemenang dari pilkada. Ya kan? Nah, tapi kemudian Socrates ya itu malah dibunuh atas nama demokrasi. Bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya si Socrates ini kan dia disukai banyak orang ya karena dia banyak punya teman ya, dia punya banyak murid. Salah satu muridnya adalah Plato. Nah, jadi kita nanti akan bicara Plato. Plato adalah murid Socrates. Dia dicintai banyak orang tetapi juga dia banyak dibenci oleh orang. Nah, ini konsekuensi seorang yang radikal ya, bukan radikal dalam arti yang negatif ya, tapi orang yang jujur ya, orang yang bicara apa adanya. Socrates ini orang yang bicara apa adanya. Konsekuensinya adalah dia punya banyak musuh dan dia juga punya banyak teman ya. Tapi sayangnya yang musuhnya Socrates ini adalah para pejabat-pejabat di Athena. Ya, jadi para pejabat-pejabat di Athena ini merasa terganggu dengan kekritisan dari Socrates. Socrates dianggap mempengaruhi pemikiran anak muda. Jadi anak muda yang dulu nurut, gara-gara Socrates menjadi kritis. Ada dulu anak-anak atau pemuda-pemuda yang diam-diam saja gitu ya, have fun saja. Tapi ketika ketemu Socrates kok malah suka demo misalnya. Ya, maka kemudian Socrates dibenci sama pejabat. Nah, maka kemudian si pejabat Athena ya yang gak suka sama si Socrates itu mengatakan kita hukum saja nih Socrates dengan dakwaan mencemarkan pemikiran anak muda. Ya, jadi tuntutannya seperti itu. Jadi Socrates itu mencemari pemikiran anak muda. Kemudian dia dibawalah ke pengadilan. Pengadilannya suara terbanyak. Jadi di pengadilan itu terbuka semuanya. Socrates ada di tengah. Nah, kemudian hakimnya mengatakan, siapa yang mau Socrates dibunuh? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang nggak mau Socrates mati? Yang mau hidup? Ya, yang mau Socrates hidup siapa? Angkat tangan juga. Tapi kemudian gara-gara demokrasi, ya demokrasi kan berorientasi kepada suara terbanyak. Suara terbanyaknya adalah lebih banyak yang ingin Socrates mati daripada Socrates hidup. Makanya kemudian Socrates disebut meninggal atau tewas atas nama demokrasi mayoritarian. Kenapa? Karena dia meninggal, dia mati karena dihukum atas suara terbanyak itu. Nah, waktu itu Plato marah. Ya, jadi Plato sebagai murid dari Socrates itu marah sama Socrates. Kamu seharusnya bisa membantah, kata Plato kan. Jadi Plato bilang, Socrates kamu seharusnya bisa membantah. Ya, bahkan Plato menyuruh Socrates untuk keluar dari penjara. Ya, minggat misalnya ya, bagaimana caranya gitu. Ayo Socrates kamu harus keluar dari penjara daripada besok kamu dihukum mati. Tapi Socrates orangnya konsisten. Oh, jangan, kata Socrates. Saya sudah mengatakan bahwa demokrasi itu adalah dari suara terbanyak, maka ya saya harus konsisten dengan hukuman ini. Maka kemudian besoknya Socrates itu dihukum mati ya dengan dipaksa meminum racun. Maka Socrates meninggal atas nama demokrasi. Nah, itu Socrates ya, pemikirannya demokrasi dengan suara terbanyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Plato. Plato adalah murid kesayangan dari si Socrates. Bapak sudah jelaskan tadi ya bagaimana marahnya Plato dengan demokrasi mayoritas. Jadi Plato ini salah satu filsuf yang tidak menyetujui demokrasi liberal, ya bukan liberal sih, tapi demokrasi suara terbanyak. Kenapa? Karena kata Plato yang terbanyak itu belum tentu benar. Dan Bapak setuju itu. Ya, jadi yang banyak itu belum tentu benar. Pendapat orang paling banyak itu belum tentu paling benar. Bahkan mungkin yang benar adalah yang mayoritas. Ya. Jadi itu kawan-kawan. Jadi yang banyak itu belum tentu benar loh. Ya. Nah, jadi kata si Plato, negara yang ideal itu kata Plato bukan dipilih oleh kemauan rakyat yang mayoritas itu yang bisa dimanipulasi. Ya, jadi demokrasi itu kata Socrates bisa dimanipulasi oleh pemimpin. Maka akhirnya Socrates mati gara-gara pemimpin lalim itu. Ya kan, maka kemudian Plato mengatakan sebenarnya negara yang bagus adalah negara yang dipimpin oleh king philosopher. Ya, king philosopher itu adalah raja yang filsuf, raja yang bijaksana.
Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya Plato ya ini mengatakan bahwa negara yang bagus adalah negara yang dipimpin oleh raja atau kerajaan. Tapi kerajaan yang ideal, kerajaan yang baik, ya rajanya baik, ratunya baik, nah itu bagus kata Plato. Nggak perlu turuti suara rakyat. Kenapa? Karena suara rakyat pertama belum benar, kedua suara rakyat mungkin bisa dimanipulasi, sebagaimana contoh dari Socrates kemarin, kata Plato. Ya, nah itu ya dari Plato. Tapi kemudian Plato ya di akhir riwayat hidupnya Plato ganti pemikiran. Wajar lah ya, pemimpin filsuf tuh seperti itu. Kalian juga akan seperti itu nanti. Mungkin hari ini kalian menganggap A lebih baik, tapi mungkin 5-10 tahun ke depan kalian akan bilang B lebih baik. Ya itu pemahaman, pemikiran yang berkembang. Jadi Plato juga berubah. Jadi Plato dulu mengatakan bahwa yang terbaik adalah raja yang bijaksana. Tapi ternyata enggak juga, kata Plato. Kenapa? Karena ternyata banyak loh raja-raja yang lalim. Raja-raja yang lalim banyak, kata Plato. Nah, kemudian Plato merenung, negara yang bagus itu negara yang bagaimana sih? Nah, baru kemudian Plato mengatakan negara yang bagus adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ya, nah jadi sebenarnya Plato ini awal mula orang yang meletakkan fondasi hukum loh. Ya, jadi kita bisa belajar hukum. Ya ini karena Plato. Karena Plato yang mengatakan bahwa negara yang bagus itu bukan negara yang dipimpin oleh rakyat, bukan dipimpin oleh rakyat, bukan dipimpin oleh demokrasi yang bisa dimanipulasi, bukan juga dipimpin oleh seorang raja, ya, karena raja manusia, ya kan dia bisa jahat bisa baik. Kalau rajanya baik ya kita beruntung. Tapi kalau rajanya lalim bagaimana? Hancur. Nah, maka kemudian Plato mengatakan, oh tidak, negara itu harus dipimpin oleh suatu perangkat hukum yang mengatur, ya mengatur bagaimana penguasa, mengatur bagaimana rakyat dan lain-lain. Di sanalah muncul ide-ide negara hukum dari Plato. Nah itu. Nah kemudian Plato ini punya murid lagi, ya. Jadi tadi Socrates muridnya adalah Plato. Plato kemudian punya murid lagi namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles ini punya pemikiran yang agak berbeda, agak liar pemikiran Aristoteles ya. Tapi baik pemikirannya dalam artian dia realis ya. Dia realis daripada Plato. Kalau Plato dia normatif ya, dia idealis. Tapi kalau Aristoteles dia adalah orang yang sangat realis. Ya, jadi Aristoteles ini mungkin lebih cocok untuk ilmu politik ya. Kenapa? Karena dia memandang negara sebagai organisasi kekuasaan. Nah, sama tadi. Seperti Bapak bilang tadi ilmu politik bagaimana? Ilmu politik adalah soal kekuasaan kan? Ya. Maka tapi kemudian Aristoteles mengatakan karena negara ini adalah organ politik, karena negara dipimpin oleh orang-orang politik, orang-orang partai, mereka punya kepentingan kan? Nah, makanya kemudian orang-orang yang punya kepentingan ini harus dijaga tabiatnya. Dijaga, dibatasi dengan aturan main, yaitu hukum. Nah, jadi walaupun Aristoteles yang memulai dari politik, ya Aristoteles memulai dari politik. Dia memulai dari kekuasaan. Optik kekuasaan yang dia pakai. Negara adalah kekuasaan. Isinya adalah politisi. Presiden, raja, semua adalah politisi. Ya, makanya kita tidak boleh fanatik sama pemerintah. Nah, jadi dari Aristoteles kita belajar bahwa kita tidak boleh fanatik berlebihan. Ya, kenapa? Karena mereka adalah organisasi kekuasaan. Mereka punya kekuasaan. Nah, kemudian Aristoteles mengatakan bagaimana caranya kemudian agar kekuasaan ini bisa dikerangkeng. Bagaimana caranya supaya kekuasaan ini bisa berjalan dengan benar. Maka kemudian dibatasilah dengan aturan main, yaitu konstitusi, kawan-kawan. Makanya kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Kita punya undang-undang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi kewenangan, kebijakan dari para pejabat publik. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi teori klasik Bapak sudah jelaskan hari ini. Ya, Socrates, Plato, Aristoteles, ya Bapak juga sudah bicara soal ilmu politik sedikit. Pertemuan berikutnya nanti Bapak akan bicara teori-teori modern berkaitan dengan negara. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini, cuma 30 menit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.